kondisi kehutanan di Jambi ini sebenarnya cukup menyedihkan. Sudah ada 800.000 untuk HTI. Ini berbanding terbalik, di mana kawasan hutan yang pengelolaan diserahkan kepada masyarakat itu 53.000. Ketika kita lihat dari 40% penguasaan hutan yang ada di Jambi, ternyata di luar pada penguasaan hutan itu masih banyak lahan yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan lain seperti sawit, tambang. Kalau hitungan kita ada sekitar 3,1 dari luas 5,1 Provinsi Jambi itu adalah dikuasakan oleh industri. Areal kawasan hutan di wilayah ini sebagian besar adalah ex-HPH, dan beberapa tahun yang lalu HPH yang bersangkutan menyerahkan kembali kepada negara. Kalau hutan saat ini dengan zaman dahulu jauh perbedaannya. Hutan itu 1 kilo, 2 kilo dari desa sudah hutan. Sekarang sudah mencapai 5-6 kilo dari desa. Kalau memang dulu hutan ini diambil oleh pihak perusahaan, maka mata pencarian masyarakat desa sini agak sulit, terutama di bidang pertanian. Hutan itu adalah sumber kehidupan bagi masyarakat kami. Karena kami mengambil dari hasil hutan dan membuat dan menanam dari hutan untuk kebutuhan sehari-hari kami. Paling penting bagi kami sumber air. Karena lampu kami di desa itu ada 3 dinamo, yaitu tenaga mikrohidro itu dari air. Kalau gundulnya hutan nanti bisa-bisa air kering, kami nggak ada lampu. Provinsi Jambi, Sumatera, dikenal dengan keberadaan hutan dataran rendah yang kaya dengan sumber daya alamnya. Berbagai flora dan fauna langka seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, jerenang dan rotan ada di dalam hutan alam Jambi. Namun, 2,1 juta hektar hutan alam Jambi saat ini tidak seindah dulu. Konversi hutan dan banyaknya izin konsesi untuk perkebunan skala besar, hutan tanaman industri serta pertambangan menghilangkan tutupan hutan alam Jambi. Kerusakan hutan alam Jambi saat ini mencapai 1 juta hektar. Banyaknya kerusakan hutan yang terjadi di Jambi membuat beberapa masyarakat khawatir akan keberadaan hutan alam di daerah mereka. Tentu mereka tidak mau merasakan dampak buruk dari hilangnya sebuah ekosistem hutan. Di Kabupaten Merangin, sekelompok masyarakat dari 53 desa di 6 kecamatan mencoba mempertahankan keberadaan hutan alamnya. Mereka menolak sebuah izin konsesi hutan tanaman industri yang akan masuk ke wilayah mereka. Ya saya rasa ya karena yang nolak waktu itu kena orang boleh katakan dia masih awam juga. Pikiran kali itu kalau diambil sama perusahaan sama HTI untuk masa kedepannya anak cucu dia ini kemana larinya gitu loh. Karena ya kalau katakanlah Gumi ini nggak nyempitin selapang itu, cuman secara isinya makin lama makin sempit, makin lama makin sempit. Nah, jadi anak cucunya yang akan datang kemana kah cari penghidupannya? Selain daripada tani, kalau ini tanah diserahkan sama perusahaan, diambil sama HTI, otomatis ya mau kemana lagi larinya. Saya rasa itulah jalannya masyarakat tuh menolak dan perusahaan itu nak masuk. Ya waktu
orang perusahaan itu datang, dia iming-imingi kami dengan duit, dengan gini-gini. Pokoknya kami tetap menolak lah. Ya karena sering kami melihat kalau kayak di TV-TV gitu kan, orang perusahaan itu tetap merugikan masyarakat. Tidak ada untungnya bagi masyarakat gitu. Masyarakat pengen kelola sendiri. Ya, kalau menurut kami perempuan Pak, kalau sudah masuk perusahaan dari luar tuh nanti habis anak-anak kami tidak ada lagi Pak. Jadi hasil buminya sudah tidak ada lagi, tanahnya sudah habis Pak. Lagi anak cucu kami mau tinggal di mana lagi kan? Kayak seperti hasil buminya sudah ada. Tapi kalau hutan tuh masih tetap biasa, istilahnya tuh kata awak nih perawan, kita masih bisa memanfaatkannya Pak. Dia dapat di apa tuh kami yang ibu-ibu kami tolak. Karena apa? Bagaimana Pak? Kami tidak sanggup bagi perusahaan dengan orang PT atau CP. Karena kemana ibu nih? Kami sama-sama lah kami ibu-ibu tuh menolaknya. Jadi bapak itu ya senang juga lah kami minta tuh dengan apa tuh dengan bapak seperti itu kan. Kami tolak kok. Kami tidak sanggup seolah-olahnya mematikan kehidupan kami, perkebunan kami, pertanian kami atau hasil kami. Kami tolak. Jadi bapak yolah, kata bapak itu, yo tidak usahlah masuk perusahaan lain, cukuplah untuk rakyat. Seluruh rakyat kita yang ada nih, ayah dibagilah tanah tuh. Menurut pengalaman ibu, kalau tanah tuh diambil untuk masyarakat lain, menurut pikiran aku belum cocok loh. Sebab kita masih berkurang. Lah diambil pula orang lain, macam mana kita hidup lagi. Kok masyarakat sini yang lolanya tanah tuh. Kalau untuk pertahanan kami selaku ibunya mendukung. Cuman nak pergi waktu rapat segala macam tuh awak wanita tak ada pergi tak. Macam tu lah. Kalau nak rapat, nak apa-apa tu yang jantan ya pergi. Pada tahun 2009, Menteri Kehutanan memberikan sebuah izin konsesi untuk perusahaan Duta Alam Makmur. Lahan seluas kurang lebih 83.000 hektar akan dikonversi menjadi hutan tanaman industri. Kami tetap menolak daripada perusahaan itu yang ingin masuk. Dikarenakan dia itu, kalau perusahaan yang setelah masuk, dia bukan istilahnya menghidupi masyarakat di setempat itu. Bahkan dia tidak istilahnya menggunakan sebagai masyarakat di setempat, dia itu membawa masyarakat dari luar gitu. Jadi makanya kami secara kompak serius menolak. Walaupun terjadinya pertumpahan darah ataupun istilahnya taruhan nyawa, tetap diperjuangkan semacam itu. Tahun 2009 itu ada PT Cakrawala yang masuk ke sini, yang mengiming-imingi masyarakat, dia mendekati dengan pemerintahannya, dia itu ingin untuk menanam karet. Sedangkan dia itu mau bertemu dengan kadesnya pun, rumah kadesnya kami tutup, tidak kami layani. Dia mau berbicara dengan masyarakatnya tidak mau ngomong dengan dia. Seolah-olahnya seperti tidak mengenal-mengenal. Dikarenakan masyarakat itu sudah tahu bahwa saya ini adalah orang perusahaan gitu. Kemasukan perusahaan, katakanlah PT Pak ya, saya melihat hutannya benar-benar telah dapat dikuasai oleh pengusaha itu sendiri. Pada dasarnya dia menjanjikan dengan secara penuh, tapi kok akhirnya penderitaannya dikandung. Taktik dari PT atau perusahaan ya, untuk mengambil satu tanah desa Kota Baru, khususnya umumnya di Margosungai Tenang, kami 12 desa. Mungkin di satu perusahaan ada yang menawarkan saya pada saat itu beberapa bentuk uang yang nyata, dan sekalian ada yang mengasihkan beberapa kendaraan supaya kira-kira itu saya itu
harus mampu mengendalikan warga saya supaya dapat mengikuti apa yang Bapak maksud. Kalau kami di sini nih Pak, ini dahulunya 2009 itu pernah mengajak dan sekumpulkan semua kades bagaimana kita mempertahankan hutan yang ada di Kecamatan Sungai Tenang nih Pak. Pada saat itu mulanya yang kami benar-benar dalam titik awam Pak. Karena kami tahu apabila kami bertindak dengan secara tidak baik, yang rugi kami sendiri. Maka pada saat itu kami seluruhnya 12 kades pada saat itu menyatakan bahwa perusahaan yang masuk kami tolak dengan mentah-mentah. Beberapa masyarakat di Merangin menolak konversi hutan alam mereka. Bagi mereka, hutan itu penting untuk kehidupan masyarakat desa. Sumber air bersih, kebutuhan obat-obatan, alat penerangan, dan masih banyak manfaat lainnya yang bisa mereka peroleh dari dalam hutan. Untuk memudahkan proses komunikasi dan koordinasi antar desa, Ali Barti dan para kepala desa lainnya membuat forum kepala desa. Didampingi beberapa organisasi masyarakat sipil, mereka bertemu dan berkumpul dengan masyarakat desanya. Mereka bersepakat menolak keberadaan perusahaan di wilayah mereka dan menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah daerah. Upaya yang kita lakukan, Walhi Jambi secara khusus bersama dengan beberapa NGO lain dalam konteks mengadvokasi masyarakat yang berhadapan langsung dengan perusahaan yang wilayah mereka itu terancam oleh ekspansi industri HTI, itu dimulai dengan kita berbagi cerita dulu. Bagaimana misalnya si pihak perusahaan itu melakukan ekspansi wilayah mereka dari mulai perizinan sampai dengan tahap-tahap mereka akan mendapatkan lahan masyarakat. Kita biasa mulai dengan berdiskusi apa yang misalnya dialami kalau misalnya si pihak perusahaan itu mendapat lahan di areal mereka. Sedangkan areal mereka itu adalah tanaman yang selama ini mereka tanam untuk komoditi pertanian mereka. Sehingga masyarakat menjadi khawatir kalau misalnya wilayah mereka menjadi cadangan HTI. Sehingga kita bersama-sama masyarakat melakukan diskusi untuk bagaimana strategi untuk menolak si perusahaan itu dengan memulai membuat surat. Mulai surat dari di tingkat paling bawah, si masyarakat tingkatan paling bawah tingkat RT melakukan protes kepada desa dan desa mengakomodir surat kepada bupati untuk menolak keberadaan si perusahaan itu sampai dengan ke menteri. Surat itu diserahkan kepada menteri bahwasanya wilayah mereka tidak akan pernah diberikan kepada pihak-pihak industri skala besar seperti HTI dan sebagainya. Hampir setiap peristiwa pengorganisasian, Walhi justru belajar dari masyarakat. Ketika awal-awal kita mendampingi masyarakat, kita menemukan ada sesuatu kekuatan kolektif yang menurut kita itu di luar daripada perkiraan kita awal. Ketika kita mengorganisir masyarakat di daerah Bangko, ada persekutuan masyarakat Melayu, Luak 16 namanya. Mereka secara kolektif itu masih hidup dan mereka itulah yang kemudian mengorganisir diri sendiri ketika mereka sadar kawasan yang mereka jaga itu ternyata akan diambil oleh HTI. Nah, catatan-catatan itu kemudian kita perkuat dengan dukungan masyarakat. Ada sekitar 52 desa dan 52 desa ini merupakan kekuatan kolektif yang cukup luar biasa sehingga mendesak pemerintah kabupaten untuk tidak memberikan izin kepada perusahaan HTI. Pertama, pengorganisasian di masyarakat, memperkuat masyarakat. Kedua, melakukan penyadaran di banyak pihak, baik di pemerintah maupun
masyarakat di luar dampak langsung. Ketiga, mengkampanyekan ke berbagai pihak pentingnya kawasan hutan dan dampak yang akan diterima ketika kawasan ini hancur. Kawasan hutan di Pegunungan Masurai bukan hanya dilirik oleh perusahaan HTI saja. Pernah ada juga perkebunan skala besar dan pertambangan yang ingin membuka kawasan hutan tersebut. Tapi suara mereka tetap sama. Hutan harus tetap dijaga dan dipertahankan untuk masa depan dan kesejahteraan mereka. Setelah melakukan pertemuan rutin antar warga dan pemerintah daerah, pemetaan wilayah dan potensi desa, akhirnya Menteri Kehutanan memberikan hak kelola hutan dengan skema hutan desa. Desa Tanjung Benuang, Desa Tanjung Alam, Desa Koto Baru, Desa Gedang, dan Desa Tanjung Mudo adalah beberapa desa yang mendapat hak kelola hutan di wilayah desa mereka dari Menteri Kehutanan. Ada 17 desa yang sudah mendapatkan hak kelola hutan desa. Upaya mereka untuk menahan laju konversi hutan di Merangin berhasil. Dari proses penolakan yang kita lakukan, ya karena itu adalah kawasan hutan produksi, kita berpikir adalah skema yang bisa memproteksi wilayah masyarakat ini supaya tidak ada perizinan lain hanya dengan skema yang ada di kehutanan, yaitu hutan desa, HKM, dan HTR. Melihat dari topografi wilayah mereka dan tutupan kawasan hutan mereka relatif masih baik, kita gunakan skema hutan desa. Walaupun sebenarnya fakta terjadi di lapangan, masyarakat juga tidak mengenal itu apa itu hutan desa. Karena budaya mereka adalah hutan adat. Mereka wilayah-wilayah kawasan hutan mereka itu adalah wilayah hutan adat. Tetapi karena ini bicara soal dampak tantangan ke depan, makanya kita sepakat dengan masyarakat, kita proteksi menggunakan skema hutan desa. Nah, itu sebagai alat proteksi saja, tapi bukan pilihan masyarakat. Karena wilayah mereka itu adalah kawasan yang sumber hutannya itu adalah untuk kebutuhan mereka, baik soal irigasi, baik soal mikrohidro, penerangan, dan sebagainya. Kawasan hutan di Desa Tanjung Benuang masih terdapat berbagai jenis pohon bernilai tinggi. Di sini juga terdapat sumber air bersih berlimpah yang digunakan masyarakat untuk bercocok tanam padi ladang, penerangan listrik, dan kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Tak jauh berbeda dengan Desa Tanjung Benuang, Desa Tanjung Alam dan beberapa desa lainnya memiliki potensi yang kekayaan alamnya berlimpah. Desa ini memiliki potensi pemanfaatan hasil hutan non-kayu, seperti madu, rotan, dan sumber daya alam lainnya. Tujuan mereka untuk mendapatkan hak kelola hutan adalah hanya untuk menjaga kearifan lokal atau nilai adat dalam mengelola sumber daya alam. Dan juga, wilayah adat mereka tidak bisa diberikan kepada masyarakat luar yang sudah tertuang dalam aturan adat. Aturan ini juga mereka tuangkan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam mengelola sumber daya alam. Insya Allah kalau aturan adat itu tetap ada, Pak. Contohnya seperti orang yang menggarap hutan itu kalau tidak pernah melapor dengan ketua hutan adat, itu didenda, Pak. Dendanya setiap orang yang merambah hutan adat, tapi kalau tidak pernah dilapor atau diomong sama ketua hutan adat, dia itu dikeluarkan dari masyarakat, Pak, atau didenda dengan
adat istiadat sini, beras 20 atau kambing 1 ekor. Ambilnya, ya dia ngelola juga Pak, tidak bisa sebebasnya Pak, tidak bisa dijual belikan. Dia itu boleh ngambil 5 kubik per kakak. Tapi melalui ini juga, melalui ngambil surat izin dengan kepala desa. Kalau tidak itu kaki susah juga kita Pak. Diambilnya semaunya. Airnya katanya untuk pakai sendiri. Airnya dia ngambil puluh-puluh kubik untuk jual keluar. Airnya susah juga, hutan gundul. Mungkin merusak dengan mata air, masyarakat juga susah. Dan lagi kita ngambil itu dalam 1 tahun itu dijatah Pak. Ada pardesnya dulu melalui musyawarah rapat itu 50 kubik per tahun bisanya. Untuk pengelolaan hutan, terutama yang mau buka lahan itu, kalau sekarang tidak boleh sembarangan lah istilahnya, harus ada izin dari pengelola hutan desa. Kalau aturan adat dari dulu itu tetap dipegang. Nah itu modal dari masyarakat sini untuk berladang, terutama setiap pembukaan itu harus bersamaan. Tidak boleh ada yang buka bulan ini, ada yang buka bulan depan, tidak boleh. Kalau mau terjun untuk cari lahan itu setelah Lebaran itu sudah siap untuk pergi ke ladang. Jadi kami dalam melakukan pengelolaan hutan adat ini, hutan desa ini, itu menggabungkan sebagai kekuatan hukum dan peraturan adat dengan peraturan pemerintah. Harapan saya